warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Januar, SPD SD. Saya guru kelas 5 SD Negeri 1 Sumbatu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Hamzan Wadi, Lombok Timur. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pelaksanaan pembelajaran kelas 5 SD Negeri 1 Sumbatu dengan tema makanan sehat. Berikut video praktik uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga sehat, cerah, dari gembira. Sudah sarapan semua pagi tadi? Sudah. Sarapan apa kalau sih Pak? Nasi dan telur. Kalau Dika? Nasi dan sayur. Ragul? Dan goreng. Wah, hebat, boleh. Iya. Jangan lupa. Ini siapa yang datang duluan tadi? Rapi atau apa? Pati? Pati duluan. Pati sudah ada di kelas ya? Silakan kalau begitu silakan Anda Pati memimpin doanya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Hari ini masuk semua ya, anak. Ya. Artinya kira-kira sangat gembira dan riang. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini dengan suasana yang gembira. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Cinta Tanah Air dan Bapak akan coba ini dengan pianika. Ketika nanti anak-anak mendengar nadanya, silakan ikut bernyanyi. Masih ingat kan Cinta Tanah Air? Masih. Ada airnya kan? Jangan lupa Bapak tampilkan ini teksnya. Nanti ikuti nadanya dan kembali melihat teks yang di depan ya. Bapak sudah bawakan pianika. Sudah ya? Jika dengan nadanya langsung ikut ya. 1, 2, 3. Air
keras dan nadanya pas, semuanya bisa menjadi penyanyi nantinya. Semoga nanti jadi penyanyi dan artis. Atau mau ikut kontes dangdut bisa, ikut kontes pop bisa, jadi penyanyi, ikut idola anak-anak juga bisa, juga yang lainnya seperti mengaji dan lain-lain. Kita harus memulai kehidupan dengan dua, yaitu memulai kehidupan dengan menuntut dua ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi tidak hanya pendidikan di sekolah dasar, tapi juga pendidikan untuk agama. Juga kita harus berkembang. Jangan hanya cinta buta, kita harus tahu Indonesia itu memiliki lambang apa itu? Lambangnya? Yang menjadi acuan kita adalah di kakinya itu. Apa tulisan di kaki burung garuda itu? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maksudnya bukan perbedaan jenis kelamin di sini. Maksudnya itu perbedaan antara suku, dan ras, budaya, termasuk dengan warna kulit. Karena kita yang di sini Sumatera tidak terlalu mencolok warna kulit, tapi saudara-saudara kita di timur di sana itu warna kulitnya sangat jauh berbeda dengan warna kita. Mereka berkulit hitam, tapi dia tetap di Indonesia. Jangan cinta buta, kita harus mencintai Indonesia, tapi harus tahu kita harus mencintai juga Pancasila. Yang isinya ada berapa? 5. Yang pertama boleh disebutkan? Ya, silakan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, silakan. Silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, silakan. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima, silakan. Dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Semangat. Setelah menyanyi, sekarang kita bisa memulai pelajaran hari ini. Bisa. Silakan diperhatikan di layar yang akan Bapak tampilkan di depan. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu dengan judul tema makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan. Pembelajaran pertama atau pertemuan pertama di tema 3. Tujuan pembelajaran kita setelah belajar ini, nanti anak-anak akan mampu dengan mengamati gambar yang Bapak sajikan nanti, anak-anak mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan. Nanti pembelajaran kita akan melihat iklan. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan nanti akan Bapak buatkan RKPD-nya. Anak-anak nanti mampu melaporkan hasil pengamatan secara mandiri dengan hasil yang tertulis itu secara mandiri. Yang ketiga, dengan mengamati video dan tayangan PowerPoint yang Bapak tampilkan nanti tentang hewan ruminansia, anak-anak mampu menuliskan informasi tentang organ hewan pencernaan hewan ruminansia. Ruminansia. Coba sebutkan. Ruminansia. Yang keempat, dengan membuat diagram nanti seperti poster hewan ruminansia, anak-anak mampu menjelaskan dengan benar tentang sistem organ pencernaan hewan ruminansia. Ya? Halo? Hai. Baiklah, kita akan mulai. Silakan kita perhatikan di layar yang selanjutnya. Ayo, gambar apa itu yang terlihat itu? Ada banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Begitu kan? Nanas ada di situ? Ada. Pisang ada? Ada. Wortel apa lagi? Ini apa ini? Bawang putih. Kalau yang ini? Itu apel. Dan satu lagi? Daun bawang. Daun bawang. Bapak
Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan pokok seperti buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. dan daging. Kita lanjut. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, yaitu 4 sehat, 5 Sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Ini telah kita pelajari pada kelas yang lalu. 4 sehat, 5 sempurna. Yang dimaksudkan 4 sehat, 5 sempurna yaitu makanan pokok tadi. Yang sempurna adalah dilengkapi dengan Segelas susu. segelas susu atau susu. Nah, makanan yang mengandung kriteria gizi seimbang adalah makanan yang mengandung Vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, lemak. Jadi kriteria makanan seimbang itu yang mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Itu terdapat di berbagai jenis makanan. Seperti kalau buah-buahan itu pasti mengandung vitamin. Tapi yang namanya vitamin juga tidak perlu terlalu banyak. Masih ingat vitamin A? Ada berapa jenis vitamin? Coba sebutkan. Ada yang mampu sebutkan sekarang? Vitamin C, Vitamin C, Vitamin A, vitamin A, vitamin D, vitamin D, vitamin K, vitamin K, vitamin D, vitamin D, satu lagi kan? C, Sudah? Sudah C sudah? vitamin E, Vitamin E. A, B, C, D, E, K. Tuh ya. Kalau makanan yang mengandung lemak, coba bisa dicontohkan makanan yang mengandung lemak. daging, Daging bisa mengandung lemak. Di dalam daging itu coba kita perhatikan. Misalkan kalian memperhatikan ibu pemasak di rumah saat merebus daging itu, pasti di wajannya itu, di kualinya itu pasti berminyak dan berlemak. Nah, itu contoh bahwa daging itu mengandung lemak. Kemudian tentunya minyak. Yang namanya minyak pasti mengandung lemak. Apapun yang bersentuhan dengan minyak goreng misalkan, apapun yang digoreng pasti mengandung lemak. Gitu ya? Bisa dipahami? bisa. Kita lanjutkan ya. Nah, berikut ini percakapan antara Edo, Siti, dan Dayu. Ini mereka ini pagi-pagi datang ke sekolah belum dimulai, jadi mereka berbincang-bincang di depan sekolah sambil menunggu jam 7.30 di sekolah. Sekarang Bapak minta 3 orang anak ke depan yang berperan menjadi Edo, menjadi Siti, dan menjadi Dayu. Nanti bacakan yang tampil di layar nanti. Kalian harus bermain peran sebagai Edo, Siti, dan Dayu. Sekarang siapa yang mau menjadi Edonya? Ayo silakan. Kemudian yang menjadi Siti. Ayo Siti. Sipa sekarang, tapi namanya sekarang jadi Siti ya. Yang ketiga Dayu. Ya silakan Dayu. Nurul ya. Jadi Dayu. Kalau ini Rafa jadi Edo. Edo, Siti, dan Dayu. Oke, kita mulai. Bismillah. Kita mulai ya. Kalau tidak salah, Bapak ingat ini dimulai dari Dayu. Bismillah nak. 1, 2. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur, mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun ada nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan. Teman-teman, dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu sendiri? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem
Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu. Yuk, pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Oke, terima kasih. Tahan dulu teman-teman. Silakan duduk kembali. Semuanya sudah lancar membaca. Bacanya dengan penekanan dan nada yang tepat, nada bagus. Iya. Sekarang apa yang tadi dibahas oleh ketiga teman-teman tadi? Ketiga peran tadi di depan, Edo, Siti dan Dayu, tentang sistem pencernaan. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan iklan. Katanya Edo, dia pernah melihat iklan tentang suatu tempat makanan yang menggunakan beras organik. Dan di sini Dayu langsung tertarik. Kedengarannya enak, katanya. Kapan-kapan nanti kita makan di sana. Arti itu sudah mengiklankan dan sudah menarik perhatian orang. Nah di sini mereka membahas iklan. Bapak contohkan iklan di samping ini. Nah ini adalah iklan makanan sehat dan bergizi. Sekarang silakan buka buku temanya di halaman 4. Sambil melihat layar, itu sudah ada di buku halaman 4. Ya? Terlihat? Makanan sehat dan bergizi. Itu gambaran pertama. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Dari iklan yang pertama dan iklan kedua, kalimat apa yang selalu ikut dalam itu? Makanan sehat dan bergizi. Pasti menyebutkan di situ makanan sehat, terus makanan bergizi. Nah, disitulah yang dikatakan kata kunci. Iklan itu memiliki kata kunci. Kata kunci dari dua iklan itu yaitu makanan sehat dan bergizi. Sampai di sini kita telah sampai pada kegiatan pertama. Bapak sudah persiapkan LKPD-nya. Ini dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh saling mencontoh. Dengar? Ini dikerjakan secara mandiri. Ini dikerjakan satu persatu. Nanti Bapak akan periksa, nanti kalau kebutuhan dan Bapak akan periksa yang betul semuanya. Di akhir nanti akan ada hadiah yang sangat besar, yaitu sebuah mobil Avanza dan rumah ya. Senang nggak ada mobil? Jangan dianggap serius ya. Karena tidak mungkin Bapak memberikan sebuah mobil. Bapak sendiri tidak punya mobil. Ya, mari jangan mencontoh. Lagi kerjakan sendiri. Silakan tulis nama kalian di atasnya. Silakan dikerjakan dan silakan dimulai. Pak berikan waktu. Halo. Hai. Sudah dikerjakan? Nah, sekarang aku tunjukkan ya. Salah satu saja yang maju ke setiap kelompoknya, satu orang dikumpulkan semuanya lalu ke depan. Dari kelompok Cempaka silakan. Ya, terima kasih. Ini dari kelompok kemana ini? Kamboja ya.
perhatikan. Ini dari kelompok kenanga dan ini dari kelompok mau. Bapak periksa, nanti yang jawaban yang paling benar akan Bapak tampilkan di layar. Ini sudah Bapak periksa dan jawaban yang paling benar kita dapatkan dari kelompok Kamboja, yaitu jawaban dari Ananda Ragu. Ya, ini jawaban dari Ananda Ragu. Dia menulis katanya gambar irisan buah pada gambar iklan yang pertama, benarkah itu? Iya, memang buahnya sedang diiris ya. Benar. Akan bergizi solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kita lihat. Benar. Yang kedua, anak sedang memakan buah. Seorang anak menyantap buah semangka, betul. Yang kedua, anak sedang memakan buah. Seorang anak menyantap buah semangka, betul. Sekarang, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Dan itu juga benar. Berdasarkan ketiga iklan ini, kita mengetahui bahwa iklan itu harus memiliki kata kunci. Bapak tidak dengar kata apa? Kata kunci. Kata apa nak? Kata kunci. Kata kunci. Apa itu kata kunci? Ini kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan dan berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode untuk menghubungkan ke kata atau informasi lain. Ciri-ciri kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang bentuk frase, kemudian mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagai besar atau keseluruhan topik atau konsep dari informasi sebuah bacaan. Dari ketiga iklan tadi kita mendapatkan kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Coba nak, Bapak mau dengar suaranya? Makanan sehat dan bergizi. Ya, alasan kita memilih kata tersebut karena kata itu mewakili kunci utama atau informasi utama pada iklan tersebut. Nah, jadi iklan ini sering muncul di mana-mana, sering muncul di TV. Kalau tidak ada iklan, kalian pernah nonton TV? Pernah. Di rumah semua ada TV? Ada. Terus kalau di zaman Pak dulu kecil-kecil seperti kamu sering menumpang di rumah tangga karena tidak semuanya memiliki televisi di rumah. Kalau sekarang sudah maju semuanya, masing-masing di rumah ada satu TV, kadang dua, kadang tiga ya. Ada di kamar, ada di ruang tengah, dan ada di ruang tamu juga ada di ruang tamu. Kalau zaman Pak kecil-kecil sekolah dulu sering menumpang di rumah tetangga menonton TV karena tidak memiliki TV. Alhamdulillah bersyukur punya listrik saja itu sudah bersyukur. Nah sekarang di TV itu banyak sekali iklan. Inilah tempat iklan yang paling banyak. Selain itu ada di pinggir jalan, di kota-kota besar, di tiang-tiang besar itu. Kadang-kadang ditempel di kertas saja, tempelkan di tiang listrik. Kadang-kadang di dinding rumah. Kadang-kadang jadikan layar rumah, di dinding gedung-gedung tinggi. Semuanya itu iklan. Iklan sudah masuk ke lingkungan kita dan rata-rata masyarakat Indonesia mengetahui tentang iklan ini. Dengan mengetahui tentang iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa pelengkap makanan sehat itu yaitu kita kembali kepada tadi yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Suaranya sangat pelan. 4 sehat, 5 sempurna. itu kita harus semangat. 4 sehat, 5 sempurna. Yang kelima adalah susu. Kita harus tahu susu itu dihasilkan oleh hewan apa. Susu dihasilkan dari Sapi. apa yang dimakan? Bubur. Bagaimana sapi memakannya dan bagaimana sapi mengelola makanannya hingga menjadi susu dan apa alasannya susu sapi itu bagus?
kita akan pelajari berikut ini. Mengapa sapi susunya bagus? Karena dia memamah biak. Memamah biak adalah memakan buah. Apa itu memamah biak? Memakan dua kali. Yang mengunyah dua kali, bukan mengunyah yang dua kali cek tidak, bukan. Maksudnya makanan diambil, dikunyah setengah hancur, dimasukkan ke lambung yang pertama. Nanti Bapak sebutkan lambungnya. Kemudian pada saat dia tidak memakan apapun dan tidak ada makanan, dia akan mengeluarkan kembali ke rongga mulutnya, dikunyah sampai sehalus-halusnya. Untuk yang kedua kalinya baru masuk lagi ke dalam lambung tadi dan disalurkan ke lambung yang lainnya. Hewan ruminansia memiliki 4 lambung yang memiliki organ yang berbeda. Contoh hewan ruminansia adalah siapa nak? Sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kuda juga termasuk hewan ruminansia karena dia mengunyah. Kalau Anda melihat sapi atau kambing yang tidak makan sedang duduk malam, itu dia terus mengunyah. Padahal makanannya tidak ada dan tidak ada rumput di sana, dia terus mengunyah karena makanannya sudah ada di dalam lambungnya. Apa lanjutkan? Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan hewan lain. Pada hewan ruminansia ada 4 bagian lambung yang mempunyai fungsi masing-masing. 4 lambung yang mempunyai fungsi masing-masing. Kalau manusia cuma 1 lambung, 1 saja. Dan khusus, yang terkait khusus kalau ini tidak. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan video dan silakan Anda tonton. Silakan kalian tonton. Siap? Siap. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah Pause sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 organ yang ada, tapi dia memiliki 4 lambung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lanjut ya. Jadi kesimpulannya adalah hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah dan memiliki 8 organ pencernaan. Jadi itu ya. Tepuk semangat.
untuk sapi, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan atau memotong rumput. Yang kedua, gigi geraham untuk mengunyah dan menghancurkan, menghaluskan makanan itu, rumput itu. Yang kedua, ada lidah yang berguna untuk merenggut rumput. Saat sapi menunduk itu merenggut rumput, lidahnya berfungsi itu. Dan giginya yang memotong, lalu masuk, kemudian halus. Lidah juga berfungsi untuk mendorong makanan itu ke kerongkongan. Kemudian yang ketiga ada saliva. Nah, cairan ini khusus sapi, pada sapi. Saliva ini yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi. Coba sebutkan bersama-sama, itu apa namanya itu? Rumen. Bapak tidak mendengar suaranya? Rumen. Yang kedua? Retikulum. Yang ketiga? Omasum. Yang keempat? Abomasum. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Urutannya rumen, retikulum, abomasum, dan omasum. Pada tahap ini, Bapak telah persiapkan LKPD-nya. Sudah Bapak buat gambar sapinya. Kalian harus melengkapi seperti gambar yang tertera pada layar dan pada buku di halaman 10. Di buku halaman 10 juga di layar. Silakan buka halaman 10, halaman 7 juga ada. Halaman 7 dan halaman 10. Nanti anak-anak kalian buat itu nama-nama lambungnya, dan kalian bedakan lambung tersebut dengan warna-warna sesuai dengan nama lambung. Jadi dibedakan lambung ini namanya omasum, lambung ini namanya abomasum. Yang ini dikerjakan sekarang dan berkelompok bersama-sama, karena satu kelompok mendapatkan satu tugas. Kelompoknya Cempaka, silakan nak ambilin nak. Cempaka. Itu diwarnai dan dibuat nama lambungnya. Ada mistar, semuanya sudah bawa itu perlengkapannya? Sudah bawa semuanya? Sudah. Silakan dari Kamboja, kenangan silakan maju, dari Mawar juga silakan maju. Ambil ini LKPD-nya, kerjakan. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Diwarnai setiap lambungnya dengan warna yang berbeda agar tahu ini lambung apa, dan ini lambung apa. Karena semuanya sudah bagus, tepuk tangan dulu. Tadi Bapak janjikan akan mempresentasikan yang terbaik. Nanti Bapak lihat ini semuanya terbaik. Jadi silakan satu-satu dari Kamboja satu orang, pegang. Dari Kenanga satu orang, silakan kemanjulan. Dari Kenanga. Sekarang dari Cempaka silakan. Cempaka. Dan yang ini dari Mama, silakan satu orang Mama. Nanti satu orang. Kalian tunjukkan dengan teman-teman kalian dari kelompok yang lainnya seperti ini. Ya, nah inilah hasil presentasi, hasil karya dari lambung tadi, omasum tadi, organ pencernaan sapi dari kelompoknya masing-masing. Yang lain tepuk tangan ayo. Jadi ini yang Bapak harapkan semuanya bisa memahami apa itu organ sistem pencernaan dari hewan ruminansia. Silakan kembalikan dengan Bapak dan silakan kembali. Terima kasih. Ya, sampai di sini Bapak ingin mengulang kembali apa yang kita pelajari hari ini. Coba sebutkan. Kata kunci iklan, bagus. Makanan sehat. Organ ruminansia. Hewan ruminansia. Sistem pencernaan. Hewan ruminansia. Hewan ruminansia. Ada lagi?
Ada lagi? Sayuran. Ya, sayuran, vitamin tadi ya, semua makanan sumber gizi, Makanan sehat. makanan sehat dan bergizi. Tadi sudah dicontohkan, gabah silakan Nak. Anak-anak memakan buah mangga. Anak-anak makan buah semangka itu yang terdapat pada gambar iklan tadi ya. Dan itulah pelajaran kita hari ini. Sepulang sekolah istirahat, makan siang, mungkin bisa mandi atau teruskan dengan tidur siang. Setelah mandi nanti istirahat di rumah. Lebih baik di rumah daripada di luar. Cuaca tidak menentu, suhu terus meningkat. Ya. Tadi karena yang duluan dari kelompok Cempaka, Bapak minta dari kelompok Cempaka memimpin doa untuk pulang. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Jaga kondisi kesehatan kalian. Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakal luar, karena dia berdasarkan keterangan di luar. Nanti di jalan. Turun dari kapal.